Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Raffi Abdullah dari Prodi Akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi ya. Nah, kali ini kita akan membahas atau kita belajar bersama-sama yaitu mengenai cara menghitung BKT dan UKT di Universitas Negeri Makassar. Untuk itu, saya akan langsung ke materi selanjutnya, oke? Nah, di materi kali ini kita akan membahas yang namanya menganalisis perhitungan BKT dan UKT di semester 7 di Universitas Negeri Makassar. Nah, tadi saya sudah memperkenalkan diri, nama saya itu tadi yaitu Muhammad Ridwan Raffi Abdullah dari Prodi Akuntansi 1 kelas A di Universitas Negeri Makassar dan Fakultas Ekonomi ya. Nah, kebetulan di semester 7 ini ada 5 mata kuliah. Yang pertama adalah penganggaran, kedua adalah metodologi penelitian, ketiga adalah seminar akuntansi, keempat adalah teori akuntansi, yang kelima adalah sistem informasi manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu mata kuliah aja untuk mempersingkat waktu, karena semua rumus yang kita pakai itu adalah sama di tiap-tiap mata kuliah ya. Oke, untuk di penganggaran saya ambil contoh soal di mata kuliah penganggaran ya. Untuk dosen pengampunya adalah Pak Sahade sama Pak Anwar Kadir. Pak Sahade itu pangkatnya adalah lektor kepala. Terus kalau Pak Anwar Kadir pangkatnya itu lektor. Nah, jadi diingat-ingat itu. Jadi nilai antara lektor kepala dengan lektor itu beda ya. Oke, selanjutnya. Nah, mula-mula kita untuk menghitung yang namanya PBOPTB, ya ini yang paling pertama kita harus cari yaitu namanya operational based cost. Yang paling pertama kita harus mencari yaitu operational based cost. Nah, untuk per mata kuliah operational based cost itu sesuai yang sudah diaturkan. Ya, ini biayanya adalah 5.080.000. Terus SKS-nya per mata kuliah adalah 3. Penganggaran 3, metodologi penelitian 3, seminar akuntansi 3, teori akuntansi 3, sistem informasi akuntansi 3 ya. Nah, jadi kita totalkan semua itu berapa SKS yang didapatkan. Nah, jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 dan hasilnya adalah 15. Ini 5.080.000 dikalikan 3, setelah itu dibagi 15, dapatlah hasil 1.016.000. Jadi per mata kuliah untuk operasional based cost adalah mendapatkan sebesar 1.016.000 rupiah. Perhitungan yang kedua, setelah kita mencari operasional based cost, kita harus mencari yang namanya biaya tatap muka. Nah, kita lihat di penganggaran ya. Lihat masing-masing di penganggaran. Jadi untuk mendapatkan total biaya tatap muka adalah caranya biaya intensif dosen dikalikan dengan pertemuan, dikalikan dengan jumlah kelas, terus dibagi jumlah mahasiswa di kelas A, B, C, D ya. Jadi saya satu persatu saya jelaskan. Untuk mata kuliah penganggaran, dosen pengamu Pak Sahade sebesar 750.000 untuk biaya intensif dosen, terus dikalikan dengan 7, terus dikalikan dengan 4. Setelah itu dibagi dengan 150, dapatlah hasil yang namanya 140.000 rupiah ya. Terus lanjut di Pak Anwar Kadir, biaya intensif dosennya 500.000, terus dikalikan dengan 7, dikalikan 4, setelah itu dibagi dengan 150, dapatlah hasil 93.333 rupiah. Setelah itu mendapatkan semua nilai-nilai dari antara Pak Sahade sama Pak Anwar, ditotalkan itu dapatlah hasil yaitu 233.333 rupiah untuk total biaya tatap muka per mata kuliah. Baik, selanjutnya, nah, setelah kita menghitung biaya tatap muka,
kita menghitung juga yang tadi tuh yang satu-satu, yaitu UTS dan UAS untuk pertemuan yang satu-satu tadi. Nah, jadi kita lihat fokus di penganggaran. Biaya intensif dosennya sama tadi ya, 750 sama 500 untuk Pak Anwar Kadir. Pertemuannya tadi satu-satu, UTS UAS ya, UTS UAS. Terus jumlah kelasnya 4, terus jumlah mahasiswanya tadi 150. Nah, jadi kita kembali lagi di penganggaran, lihat di pasal HD. Biaya intensif dosennya 750.000, terus dikalikan dengan 1, dikalikan dengan 4, setelah itu dibagi dengan 150, dapatlah hasil untuk dosen pengampu pasal HD yaitu sebesar Rp20.000. Terus di Pak Anwar Kadir 500.000 dikalikan 1 dikalikan dengan 4 terus dibagi dengan 150. Nah, dapatlah total biaya tatap muka untuk UTS dan UASnya itu adalah Rp13.333. Setelah kita menghitung yang namanya perhitungan biaya UTS dan UAS, nah kita harus menghitung yang namanya BKT. Nah, jadi kita fokus lagi ke penganggaran ya tadi ya, penganggaran. Nah, untuk menghitung ini, nah ini kita lihat di tabel di paling kanan. Untuk mendapatkan biaya kuliah tunggal secara total untuk per mata kuliah adalah kita tinggal kalikan C, kalikan K1, kalikan K2, kalikan K3, kalikan K4. Dapatlah hasil sebesar Rp410.108. Total BKT yang tadi kita dapatkan yaitu Rp410.108 ditambah dengan biaya tatap muka untuk penganggaran, ditambah lagi ujian akhir untuk penganggaran, ditambah lagi BHP untuk penganggaran, dapatlah keseluruhan total BKT secara keseluruhan yaitu sebesar Rp776.775. Nah, itu baru untuk penganggaran. Jadi untuk metodologi penelitian, seminar akuntansi, teori akuntansi, sistem informasi akuntansi, kalian bisa lihat saja di tabel ini ya. Nah, lihat juga ini tabel total BKT yang saya dapatkan. Nah, setelah dihitung semua per mata kuliah, nah jadi tinggal dijumlahkan lagi antara jadi tinggal dijumlahkan lagi total BKT per mata kuliah. Nah, dapatnya yaitu Rp3.723.875 untuk total BKT semester 7. Setelah itu kita mendapatkan nilai tersebut. Nah, kita kita masuk ke cara perhitungannya BKT yang secara final ya, yaitu dengan mengurangi yaitu namanya BOPTN ya, yang tadi BOPTN. Total biaya UKT untuk semester 7 tadi yaitu Rp3.783.875 dikurangkan dengan Rp437.500 dari asumsi yang kita dapatkan ya, untuk BOPTN di Universitas Negeri Makassar. Terus dapatlah hasil yaitu Rp3.286.375. Nah, alhamdulillah berarti jadi diperolehlah UKT untuk semester 7 di Universitas Negeri Makassar yaitu di akuntansi S1 yang pastinya ya, yaitu sebesar Rp3.286.375. Nah, oke, baik, terima kasih kepada para audiens yang sudah mendengarkan dan mendengarkan penjelasan saya mengenai cara menghitung BKT dan UKT ya. Mungkin ada tadi sebelum kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada yang saya keliru, harap di komen ya, komen yang mana di menit mana yang saya salah ya. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan saya. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.